Selamat pagi pemirsa Saroha. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di surga dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini dari kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 37. Demikian firman Tuhan. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, apabila kita berseru satu kali, dua kali, dan mungkin berkali-kali, tentu kita menginginkan jawaban, menginginkan apa yang kita rindukan dalam seruan kita itu semua. Karena kalau kita berseru pasti ada sesuatu yang kita inginkan. Dalam nas ini umat Israel berpaling dari Tuhan. Mereka meninggalkan perintah Tuhan. Mereka lebih mengikuti para Baal dan nabi-nabi palsu. Apakah Nabi Elia mundur ketika melihat umat Israel berpaling dari jalan Tuhan dan menyembah Baal? Pada saat itu Elia justru memperlihatkan relasi yang kuat dan kokoh dengan Tuhan. Dia tidak mau surut. Bagaimana dengan iman yang teguh? Elia mengangkat doanya kepada Tuhan dan berseru untuk memohon agar umat Israel diberikan harapan untuk mengenal dan mengakui Tuhan sebagai Allah. Elia sungguh-sungguh bermohon kehadirat Tuhan. Dalam doanya berharap Tuhan menjawab agar bangsa Israel melihat bahwa Tuhan adalah keselamatan, bahwa Tuhan adalah jalan yang terbaik bagi mereka. Elia tidak hanya berdoa dalam kesendiriannya, melainkan dengan berani menyuarakan dan mempertahankan kebenaran Tuhan di depan umat Israel. Elia menjadikan kehendak Tuhan sebagai hal yang utama dan terutama dalam kehidupan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita konsisten bisa belajar dari pengalaman Elia dalam nats ini? Sebab dalam perjalanan kehidupan kita mungkin akan diperhadapkan dengan nilai-nilai dan prinsip kebenaran Tuhan. Kita menyibukkan diri dengan pekerjaan tanpa ada ruang dan waktu bersekutu dengan Tuhan. Lalu muncul pertanyaan, di tengah-tengah kesibukan tersebut, ke persekutuankah atau ke kafe mencari hiburan? Apakah kita akan bersedia untuk berdiri teguh dalam kebenaran di tengah tantangan arus zaman? Melalui Nabi Elia, kita diperlihatkan bahwa ia berani bersikap tegas untuk berdiri teguh dalam kebenaran Tuhan. Tidak takut dan tidak gentar dalam keputusan yang dipilihnya, berhadapan dengan nabi-nabi Baal, nabi-nabi palsu sebanyak 450 orang, padahal dia hanya sendiri. Sering kita diperhadapkan dengan tantangan kala hanya kita sendiri tanpa ada yang menopang kita, tanpa ada yang menolong kita, tanpa ada barangkali yang membackup kita. Tetapi saudara-saudara, melalui firman Tuhan hari ini, jangan pernah menyerah, karena kebenaran pasti datang
pada waktunya. Kebenaran Tuhan akan nyata pada waktunya sepanjang kita mau berseru, jawablah aku ya Tuhan. Kita berjuang untuk tumbuh lebih kuat, tumbuh lebih dalam lagi terhadap iman. Dan iman kita menjadi saksi, kita menjadi saksi Kristus yang berjuang kapanpun dan dimanapun. Walaupun kadangkala saudara-saudara yang kekasih, seolah-olah kebenaran itu kalah dengan kenyataan yang ada di dunia ini. Tetapi Tuhan selalu memberikan jawaban yang pasti, karena kita selalu berseru, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku. Dan Tuhan memberi jawaban yang pasti sesuai dengan kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini, menguatkan kami di dalam seruan dan permohonan kami Tuhan, dalam pergumulan yang kami alami. Dengarkanlah kami Tuhan, jawablah atas apa yang kami serukan di dalam permohonan doa dan pujian kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan hari ini dalam melakukan segala aktivitasnya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.